Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Cara berdoa. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita mudah mengira bahwa semakin banyak kata yang kita ucapkan, semakin besar kemungkinan kita didengar. Kita terbiasa menjelaskan panjang lebar agar orang lain mengerti isi hati kita. Namun relasi dengan Bapa di surga berbeda. Ia bukan atasan yang harus diyakinkan dengan laporan panjang, melainkan Bapa yang sudah mengenal kebutuhan dari anak-anaknya. Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Ia melihat praktik doa yang cenderung dipengaruhi dan dipenuhi pengulangan dan kata-kata panjang demi terlihat saleh. Yesus meluruskan pemahaman itu dengan memperkenalkan doa yang sederhana namun mendalam, yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Yesus menegaskan bahwa Bapa sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Karena itu, doa bukanlah usaha untuk mendesak atau memaksakan kehendak kita kepada Bapa, melainkan sikap percaya dan penyerahan diri pada kehendak-Nya. Doa Bapa kami dimulai dengan memuliakan nama Bapa dan merindukan kehendak-Nya terjadi. Ini menunjukkan bahwa yang utama bukan keinginan kita, melainkan rencananya. Bagian yang sangat tegas adalah tentang pengampunan. Mengapa pengampunan menjadi syarat penting? Karena doa adalah relasi. Relasi dengan Bapa tidak dapat dipisahkan dari relasi kita dengan sesama. Hati yang tertutup oleh dendam membuat kita sulit sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Bapa.
Pengampunan menjadi bukti bahwa kita benar-benar hidup sebagai anak-anak-Nya. Kita belajar bahwa Bapa adalah penuh kasih dan setia. Ia ingin relasi yang jujur, bukan sekedar kata-kata indah. Dosa yang perlu diakui adalah ketika kita berdoa tanpa iman yang sungguh-sungguh, atau ketika kita menyimpan luka dan menolak mengampuni. Kita mungkin rajin berdoa, tetapi hati kita masih keras terhadap sesama. Janji yang perlu dipegang adalah Bapa setia mengampuni setiap anak yang datang dengan rendah hati. Perintah yang perlu ditaati adalah mengampuni, bukan karena orang lain pantas, tetapi karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Teladan Santo Montanus, Santo Lucius, dan rekan-rekan mereka menunjukkan mengapa pengampunan dan kesetiaan itu penting. Dalam penderitaan dan ancaman, mereka tetap teguh dalam iman. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan hidup mereka kepada Bapa. Mengapa mereka mampu? Karena mereka sungguh percaya bahwa kerajaan Bapa lebih berharga daripada hidup di dunia ini. Hati mereka bebas dari kebencian, sehingga mereka dapat setia sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami dan segala kebutuhan kami. Ajarlah kami berdoa dengan iman yang sederhana dan tulus. Lembutkan hati kami yang keras dan mampukan kami mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Beri kami keberanian untuk setia seperti para martir-Mu, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.